Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya diperkenalkan begitu itu jadi grogi saya. Pelayanan bagi saya ada sebuah kehormatan, sehingga saya harus jaga dengan baik. Pelayanan saya dimulai dari keluarga. Ya, saya selalu berkata, bahkan Pak Leo 2 minggu yang lalu mungkin ke tempat kami. Saya katakan, teori itu banyak sekarang. Ya. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di apa saja media yang disuguhkan. Tetapi yang mengalami itu sedikit. Nah, gereja kelihatannya sama dengan para motivator, kelihatannya loh ya. Tapi tidak sama. Karena motivator nyentuhnya jiwa. Tetapi kalau bicara gereja, pelayanan, mimbar ini, itu nyentuhnya roh, katakan amin. Roh kita yang diubahkan. Makanya Bapak Ibu jangan disamakan. Sekalipun sama tadi yang saya katakan sebagai tanda kutip. Sama Pak itu, ya. Lihat saja. Dia hanya bisa menyampaikan tapi tidak mengalami. Tapi bagi seorang hamba Tuhan, menyampaikan itu harus mengalami. Ketika mengalami, menyampaikan, itu powerful, saudara. Itu ada pengaruh yang luar biasa. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya nanti akan bicara 2 hal. Yang pertama saya bicara tentang faith and attitude. Nanti yang kedua saya bicara faith and boldness. Ya, saya kira kalau hari ini nggak kemana-mana, di gereja aja nongkrong. Haleluya. Dan mau diberkati lebih? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita lihat dulu ayatnya. Dikatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Katakan harus percaya. Bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kesungguhan itu sebuah barometer. Kenapa ya ada orang baru saja, tapi rasanya kok luar biasa di hadapan Tuhan. Ya benar kata Alkitab, apa yang terdahulu menjadi terkemudian. Jadi kadang-kala kita yang sudah lama, maaf ya, yang sudah karatan di gereja begitu, tidak mengalami sesuatu. Tapi kenapa ya orang-orang baru itu kok bisa mengalami sesuatu? Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini, dan inilah, ayo baca sama, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Jadi setiap orang beriman ditetapkan Tuhan menjadi pemenang. Bukan orang yang kalah. Situasi dunia kita ini bukan tambah baik, tambah semakin tidak baik. Tapi saya dan saudara ditempatkan di dunia ini untuk apa? Menjadi terang dan garam. Itu bicara pengaruh, katakan amin. Hidup Kristen itu membawa pengaruh. Memang kalau kami hari ini sudah ke kota ya, kota saya dengan wali kota, pergantian wali kota itu mesti ke saya dulu. Selalu ngobrol, ya ini kan mau naik lagi, oh ini sudah dihubungi terus, saya tahu dan arahnya sudah tahu. Tapi bagi saya, ya sebuah kehormatan. Tapi bagi saya bisa pakai waktu-waktu yang ada ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan cuma saya, saudara pun bisa kok. Amin. Amin. Kita sudah beriman, tapi seringkali gagal di mana? Saya sudah aktif Pak, tapi kenapa kok belum ada sesuatu? Kalau dikatakan, yang dikatakan di dalam pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 tadi, kemenangan itu karena iman. Buktinya saya beriman tapi selalu kalah. Jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis. Kenapa?
Mungkin kita perlu pagi hari ini koreksi sama-sama. Ya, saya ingin menyampaikan sikap itu karena apa? Karena attitude itu begitu penting, saudara. Next. Ada buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Mike Murdock. Buku ini menunjukkan cerita tentang 12 pengintai. Saya kira kisah ini umum ya. 12 pengintai semua orang sudah tahu. Saya mau tanya, 12 itu semua beriman enggak? Halo? Beriman enggak? Beriman. Tapi kenapa yang 10 gagal, yang 2 masuk Kanaan? Beda di mana? Ada banyak orang sama-sama beriman. Tapi kenapa ya kamu gagal, ini berhasil? Bukunya Winning doesn't start around you. It begin inside you. Jadi kemenangan itu startnya bukan dari luar, dari dalam. Makanya kalau dalam ini tidak bisa diperbaiki, kenapa sih kita perlu datang ke gereja? Kenapa kita perlu aktif dalam persekutuan? Kenapa kita perlu baca firman? Kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu dibangun di dalam kelas pemuritan yang hari-hari sedang dikerjakan oleh gereja? Nah, sebetulnya kan membangun yang di dalam ini. 10 dan 2, saya ingin tunjukkan bagaimana yang 10, bagaimana yang 2. Coba ditampilkan, bilangan 13. Ini bilangan 13, saya kutip ayat 31 sampai 33, ini pernyataan dari yang 10. Melihat yang sama, tapi punya sikap yang berbeda. Banyak toh, anak Tuhan juga begitu, melihat yang sama, punya sikap yang berbeda. Saya sebagai seorang gembala, ketika saya keluar dari gereja yang kecil yang 400 meter, sekarang 4.000 meter. 10 kali lipat. Itu keluarnya bukan enak, ya tanda kutip diusir ya. Tapi ya karena pergeseran itu sehingga kami hari ini, maaf, gerejanya ada di pecinan, bukan lagi di pinggiran, pusat pertokoan, dan baru kami urus izin, bukan izin gereja, izin perpindahan dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Sepanjang jalan, itu dari nomor 1 sampai 500, ya, gereja kami 139 dan 41 atau 43, 4.000 meter. Terus pertanahan kok Tuhan taruh di tempat kami, kepala pertanahan. Saya katakan, Pak, kita sinode ada MOU begini, bisa enggak diurus ini? Untuk dialihkan dari sertifikat hak guna bangunan jadi hak milik. Coba saya pelajari. Ketika dia bisa, Pak, tapi Bapak harus baik-baik dengan wali kota. Karena ini bukan wewenang kami. Saya katakan bisa karena saya pertanahan. Tapi yang bisa melepas aset itu adalah wali kota, bupati. Tetapi sepanjang jalan ini semua guna bangunan, Pak. Waduh, tantangan bagi saya, Bang. Bagaimana sikap saya? Saya terus atau saya berhenti? Kan tergantung saya dong, betul enggak? Ya sudah, enggak mungkin lah semua sudah hak guna bangunan, karena 3 ruko kami baru aja hilang. Hilang itu diambil oleh pemerintah karena sertifikatnya hak guna bangunan. Hilang, kita urus sudah gak bisa udah. Ya saya katakan, saya ngomong sama teman-teman, tak besarkan hatinya. Sudahlah, memang kita punya hak pakai, kok kita gak punya hak milik kok. Hilang. Tapi pindah ke sebuah tempat bekas gudang kapuk 3.000 meter. Posisinya itu sama persis dengan gereja kami yang ada di kota Mojokerto. Ini di Tulungagung. Kita sudah urus, kita sudah sampai ke MA Kala. Akhirnya sudah kita kembalikan kepada pemerintah. Padahal sampai hari ini sudah kosong 2 tahun, ini setahun ya, setahun 2 bulan ini.
belum pernah dipakai sama sekali, cuma dipageri begitu aja. Saya ditawari, sudah nggak usah lah, kita nggak mau 3 ruko kecilan, kita mau tanah yang besar. Dengan Tuhan jangan minta yang kecil, yang gede sekali. Saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan itu yang meriah bagi dia, haleluya. Jangan cuma nyanyinya Bapakku yang baik. Bapak itu memang benar baik, amin. Tapi bagaimana sikap kita? Seperti tadi saya katakan, Badan Pertanahan berkata, Pak, maaf Pak, ini sepanjang jalan, ini karena pertukuan, ini semua HGB loh Pak sertifikat, tidak ada yang hak milik loh. Nah tapi kalau gereja mau maju silakan aja. Badan Pertanahan anak Tuhan di gereja kami. Saya akan masuk dulu, dia katakan begitu. Oke, dia masuk. Ini gereja mau ngajukan tanahnya menjadi hak milik. Boleh enggak Bu Wali Kota? Gerejanya siapa? Itu loh gerejanya Pak Daniel Pengardi yang di Jalan Mojopahit. Oh, GBI, Rock. Ya enggak tahu gimana caranya, saya ditelepon sama suaminya. Pak, datang aja Pak ngobrol ini. Kenapa? Ya mumpung zaman saya Bu, saya mau karena kenal baik dengan Ibu tinggal lepas, bukan asetnya Ibu juga kok. Kan asetnya pemerintah. Mumpung Ibu jadi kepala pemerintahan, saya butuh tolongin Bu. Apa yang enggak bisa Bapak ngomong? Saya hanya tanda tangan ACC, keluar dalam seminggu loh. Seminggu jadi hak milik. Pindah saja hak milik. Ya, karena saya berkata begini, ini tanahnya strategis. Kalau nanti nggak bisa diperpanjang kayak yang di Tulungagung, bubar, hilang. Mumpung bisa. Karena 2026 itu habis hak guna bangunannya. Nggak ada yang nggak bisa dengan Tuhan. Haleluya. Tapi yang seringkali membuat gagal adalah sikap kita. Yang sama tadi ketika kita melihat hal yang sama. Mungkin sebagian pesimistis karena dari nomor 1 sampai 500 atau 600 begitu ya, sepanjang jalan itu. Itu semua HGB. Tapi kok bisa Pak? Ya, yang pertama kita pastikan itu karena Tuhan. Haleluya. Ya, iman kita mempengaruhi di sana. Tapi yang mempengaruhi iman kita juga sikap kita. Kalau sikap kita negatif thinking, belum apa-apa sudah ngomong pesimistis, saya sudah tidak mungkin, yang semua sudah guna bangunan, suara terbanyak begitu kok. Maaf, negara kita negara demokrasi betul tidak salah. Tapi kita dengan Tuhan harus teokrasi, Tuhan yang memerintah. Katakan amin. Biar Tuhan, Raja di atas segala raja, memerintah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernyataan yang 10 dalam pasal ke-13 ini perhatikan. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan lihat di bawahnya, kami lihat diri kami seperti belalang. Dan dengan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mengecilkan. Dirinya yang 10 ini seperti belalang. Nah, belalang diinjak ya mati saudaraku. Bisa buat apa? Tidak bisa buat apa-apa. Saya beritahu, engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Jangan pernah mengecilkan dirimu di mata Tuhan. Haleluya. Mungkin ada orang yang menghinamu hari ini. Mungkin ada orang yang mengejekmu, ada orang yang mengolok kamu. Sudahlah tenang-tenang aja, kita diolok, diejek, tidak pernah kurang kok. Haleluya. Cuman sakit hati. Nggak pernah kurang habis sakit hati. Saya ketika take over 4.000 meter, aduh diejek, diolok. Ya paling Pak Peng ini bisa bayar uang mukanya. Itu ibu-ibu, Pak, katanya kita paling bisa bayar uang muka. Ya sudahlah. Dia ngomong begitu kan dia tidak tahu. Dia bisa ngomong begitu, ya kita terus ngomong apa? Mau diajak ribut, ngapain dia enggak ngerti kok, sudah biarin aja. Saya pakai peribahasa gini, saya masih ingat, tong kosong itu nyaring bunyinya.
Biarin aja, itu tongnya kosong kok, jadi bunyinya nyaring kayak gitu. Kita kan tong yang berisi, haleluya. Tapi yang paling sulit ketika saya menghadapi orang dalam saya. Wow. Luar gampang, pasang pagar, tapi yang di dalam sudah masuk dalam pagarnya repot. Ini contoh, di sana itu di Jawa Timur, di sini tidak ada, amin, amin, amin. Tapi sana sini ya sama saja, saudara, gitu maksudnya. Saya tunjuk tim pembangunan. Heran, lihat pendetaku, nggak punya duit, beli. Saya bisnismen punya duit baru beli. Waduh, mempengaruhi tim yang lain. Terus saya ngomong begini loh, kalau nggak mau, nggak apa-apa, kita ini fair kok. Tapi jangan berdiri di depan menghalangi kamu di belakang saya saja. Ya dukung kamu berpangku tangan, nggak apa-apa. Tapi jangan di depan. Depan menghalangi saya bergerak. Singkat cerita, dia minta maaf, pindah ke belakang. Yang orang-orang demikian jangan taruh depan. Merusak iman. Haleluya. Amin. Ada loh, duduk beriman tapi ngerusak iman. Nah mungkin kamu, waduh, tidak bisa lah. Belum apa-apa negatif thinking, belum apa-apa perkataannya selalu melontarkan sikap yang negatif. 10 lihat. Ya, kalau Alkitab memberikan contoh 10 berarti banyak loh yang begitu. Tapi tidak banyak yang di sini. Amin, 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 amin. Haleluya. Coba yang 2 ngomong apa? 14, bilangan 14. Ya, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa. Yang pertama tadi ngomong apa? Mereka lebih kuat, kita seperti belalang. Mana mungkin penduduknya yang kami lihat di sana orang tinggi-tinggi, perawakannya besar. Mana mungkin kita bisa menang? Tapi yang 2, selalu melontarkan sikap yang positif. Lihat. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk. Tuhan sudah berjanji tentang Kanaan itu diberikan kepada siapa? Kepada kita toh. Haleluya. Cuman yang 10 belum sikapnya sudah negatif dulu. Belum dia sudah buat benteng dulu. Tapi yang 2, ternyata yang minoritas yang menang. Bukan yang mayoritas. Banyak kita kan contohnya emang, lah hampir Pak semua ngomong begitu, benar? Hampir semua. Lah gimana kita? Jangan semua, lihat firman. Barometer kita bukan karena semua, seturut firman itu barometernya. Kalau kita mau lakukan sesuatu harus turut firman. Next. Nah, sebentar. Nah ini. Winston Churchill berkata di sini, sikap itu sesuatu yang kecil, tapi bisa membuat perbedaan yang besar. Hati-hati. Sikap itu sesuatu yang kecil, tapi bisa membuat perbedaan. Saya selalu pakai istilah begini, karena saya orang Jawa Timur itu paling enak bahasanya. Sikap itu sakit gitu. Tapi bisa membuat perbedaan cerot. Tahu ya maksud saya ya? Kecil. Tapi bisa membuat perbedaan yang besar. Nah imannya sudah luar biasa. Setiap minggu tidak pernah absen. Saya aktivis Pak di GKS. Saya aktivis. Pantes bangku sampai tipis semua begini. Bangkunya tipis semua gara-gara yang aktivis begini. Nah, gimana faktualnya? Imannya sudah bagus, setiap minggu ikuti program ini, tapi sikapnya selalu bicara yang negatif. Sikapnya selalu bicara yang
ngatakan yang negatif, sikapnya selalu pesimistis. Lihat 10 dan 2. Next. Perbedaan. Dalam Bilangan 14, ya, ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Nah ini kata lain jiwa. Tapi dalam bahasa Inggris, Caleb has a different attitude. Berbeda di sikap. Jemaat yang lain berkata different spirit. Makanya kalau kita di dalam gereja Tuhan, yang diutamakan spirit, roh, katakan amin. Roh itu akan berpengaruh untuk jiwa kita, tubuh jasmani kita, sampai ke materi kita, katakan amin. Dari dalam pengaruhnya keluar. Makanya tadi Mike Murdock berkata apa? Kemenangannya dimulai dari dalam kita, bukan dari luar. Seberapapun luar, bukan persoalan. Haleluya. Tapi yang di dalam saudara ini pengaruhnya luar biasa. Kalau kita datang, ini terima makanan rohani. Roh kita. Kalau motivator itu jiwani. Oh, masuk akal. Oh iya. Wah, kita semangat waktu ada dia. Tapi sampai pulang rumah ya gembos lagi dong. Saya mencatat, tidak ada di sini, kualitas karyawan atau eksekutif yang menentukan keberhasilan, 70% ditentukan oleh attitude-nya, sikapnya. Jadi ayo kita jadi karyawan, jadi eksekutif, jadi businessman, jadi pelayan Tuhan. 70% ditentukan oleh sikap kita keberhasilan itu. Nah, sekarang kita lihat. Ada 2 hal saja, jangan banyak-banyak. Saya dikasih pelajaran, ini kan memang bukan Bible study, ini kan khotbah hari Minggu. 10 langkah, langkah ketiga jada hilang. Saya 2 saja hari ini. Nanti yang ibadah kedua baru 3, karena sudah panas tahun ini 1. Next, kita lihat di sini. Bilangan 14, 6, 7 tadi. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Luar biasa baiknya. Padahal yang suara terbanyak. Wih, musuh kita besar-besar. Tinggi-tinggi perawakannya. Kita seperti belalang. Kayak nggak ada Tuhan aja. Berapa banyak orang percaya begitu? Yang pertama itu sikap mengungkapkan. Next. Mengungkapkan seberapa besar percaya kita dan seberapa kuat hubungan kita. Jadi kalau kita mengerti sikap, bahwa sikap itu mengungkapkan seberapa besar percaya kita dan seberapa kuat hubungan kita. Ini penting, saudara. Jadi diungkapkan dari cara ngomong kita, dari cara kita bertindak, dari cara kita berpikir. Diungkapkan seberapa besar, seberapa kuat hubungannya nih. Dari apa? Dari apa yang dari dalam kita nih. Bagaimana kita mengungkapkannya. Saya punya teman, tadi kalau saya ke Bali nggak pernah sulit karena di sana banyak teman. Ini mau ngajak makan, ini ngajak makan, ini ngajak makan, jadi gampang. Kalau saya 4 hari itu tak gilir satu-satu. Selesai urusannya sudah. Tapi ada satu teman yang nggak pernah saya abaikan, karena kenal saya sudah 39 tahun. Per 40 tahun sekarang. Selalu ngobrol dengan dia, mulai lajang kami sama-sama. Kalau saya sebut orangnya sudah tahu. Ya dipakai Tuhan. Ya. Kemudian tiap kali kalau ngajak makan mesti di rumah makan itu. Di rumah makan yang sama itu. Kalau saya sebut, saudara pasti tahu. Sangat terkenal.
selalu dengan saya. Duduknya di situ dong. Sana ada meja kasir, duduk di sini. Nah, duduk di sini, kemudian ya kita makan, pesan biasa saja. Terus saya ke kasir, sudah Pak, sudah lunas. Loh, kapan ya boleh bayar? Sampai dia sendiri juga ke kasir, meja kasir, mau bayar, teman saya ini. Sudah Pak, nggak usah, sudah dibayar. Sekali, 2 kali, 3 kali, saya kan penasaran bro. Siapa yang lihat kita? Kok ke meja kasir sudah lunas Pak? Kemudian teman saya itu selalu telepon. Ternyata teman saya itu kenal dengan yang punya. Nah, tepat di depan kita makan itu ada CCTV. Jadi kita makan di depan CCTV. Ya lihat. Tiap kali saya makan dengan dia. Ke meja kasir mau bayar, selesai bayar. Sudah Pak, sudah diselesaikan. Loh, saya lihat sendiri, kok tiap kali saya duduk di situ dan makan di situ dan duduk di situ kok gratis ya. Saya coba sendiri. Bayar itu. Saya percaya dia pasti lihat, tapi nggak punya hubungan, saudara. Saya cerita dengan dia. Makanya jangan tiru-tiru. Ya sudahlah. Tapi kalau Surabaya dia kalah dengan saya. Mojokerto kalah dengan saya. Kenapa? Saya punya semua di sana. Ya. Dua teman makan gitu. Terus dia heran-heran. Padahal saya tidak ada di sana. Ini siapa yang bayari kamu ya? Enggak. Saya ngomong saya nih, enggak, sudah tinggalan sudah lunas kok. Saya makan di Surabaya juga begitu. Saya duduk begitu, es krim yang datang loh. Padahal saya enggak pesan. Sampai yang tak ajak bingung, kok bisa keluar es krim? Di sini udah ada kamera itu loh, mesti ada es krimnya. Tapi jangan nyoba kamu. Kalau kamu nyoba enggak keluar es krimnya, tagihan yang keluar kira-kira. Sama tadi. Ya. Teman saya tadi percaya dan punya hubungan. Saya kira dengan Tuhan juga begitu kok. Haleluya. Kurang kuat seringkali hubungannya. Sudahlah. Kalau kuat enggak usah ngotot-ngotot dengan Tuhan. Tuhan ngerti kok kita itu. Sama kalau saudara punya anak, bapak kan mesti tentang anaknya. Haleluya. Masa mau minta uang sekolah sampai merengek-rengek? Enggak perlu, bapaknya sudah tahu tanggal berapa. Amin. Sama dengan Tuhan juga begitu. Makanya, ya, seberapa besar dan seberapa kuat, kita yang nentukan. Katakan amin. Ayo terus bangun hubungan ini. Next. Ya, kelemahan dalam bersikap menjadikan kelemahan dalam berkarakter. Jadi sikap dan karakter sangat berhubungan erat. Kelemahan dalam bersikap, lemah juga dalam berkarakter. Jadi hati-hati. Makanya banyak karakter orang Kristen itu gagal. Yang kedua sekarang. Kita lihat dulu Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sudah atau belum ini? Belum. Kan semua yang 10 kan negatif. Nah, mungkin. Kita tidak bisa. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, Bapak Ibu semua, ini hal yang kedua.
Ketika kata tidak, ya katakan, kita akan maju. Itu mbak pengaruh. Saya berkata pada tim pembangunan kami, udah nggak usah takut. Kalau tempat ini tetapkan untuk kita beli, maju terus. Seperti kemarin kita bangun juga begitu. Saya berselesaikan bangun parkir, 2 lantai. Laki-laki ya bendahara ngomong, Pak, kok nggak pernah berhenti? Saya nggak akan pernah berhenti. Saya akan terus berjalan. Karena saya mau meninggalkan legacy bagi gereja ini. Kita bukan mengajarkan teori, praktek. Sehingga kalau hari ini saya ngomong apa saja jadi semua. Nah, Bapak Ibu, saya berkata, sudahlah dijalani saja. Buktinya Tuhan bisa datangkan itu lewat siapa saja yang kita enggak disangka-sangka. Yang kedua, sikap itu mempengaruhi. Makanya tadi berkata tidak. Ketika kata tidak dilanjutkan, kita akan maju dan menduduki. Padahal belum. Makanya mempengaruhi apa? Mempengaruhi cara hidup menghadapi masalah. Mempengaruhi apa? Cara pandang masa depan kita. Jadi bawa pengaruh. Para pemimpin. Bapak saya belum. Loh, di keluarga kan jadi pemimpin. Haleluya. Terhadap anak-anakmu. Saya ini tinggal di Mojokerto. Dulu Mojokerto ke Surabaya itu waduh bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Kita bersyukur loh. Pak Jokowi mimpin 2017, tepatnya itu 17 Desember 2017. Ya. Diresmikan tol itu. Wah, sekarang 30 menit. Saya ada tempat tinggal di Surabaya, jarang tak tinggali sekarang pulang. Kalau dulu tinggal, kenapa? Pulang mau males, mau berangkat juga males. 2,5 jam. Sekarang PP. Ya, karena kalau ke Surabaya, mesti bawa ini, bawa itu. Bawa lagi repot. Saya orang yang suka praktis. PP. Singkat. Karena ya presiden kita. Makanya tetap kita dukung dong. Saya ditanya, Pak, nyoblos 1, 2, 3, Pak. 1 nggak usah dicoblos pasti. 1 sudah ada di gereja kok. Ya tiap minggu ngomong amin. Nah, kalau nggak mau di gereja ya ngomong gitu loh saudaraku. Atau pendeta ngomong lah itu sudah pindah dia. Nah, kita sudah ngomong amin ya sudah biarin aja duduk dengan diam sana. 2 atau 3 Pak. Kalau saya, nah kamu tanya pribadi atau tanya gimana? Ya, saya selalu arahkan, ayo kita berbicara ke depan. Jangan di setback ke belakang. Bicara ke depan. Yang pantas siapa? Yang satu pegawai partai, yang satu petugas partai, yang satu ya pemilik partai yang pantas. Haleluya. Sahamnya 100%. Amin. Kok ngomong amin lagi gitu. Makanya amin enggak pernah luput gitu loh. Ya karena ini kan sudah lewat dah, ya sudah enggak masalah. Tapi bagi saya itu ketika kota Mojokerto dan Surabaya 2,5 jam males saya BP. Nah sehingga anak saya koskan di Surabaya, sekolah di Surabaya, masuk di sekolahnya Pak, siapa ini yang jadi menteri itu Pak Yonan. Wow, itu sekolah the best di Surabaya. Ketika masuk di sana, saya total 1 bulan liburnya 28 hari. Terus saya evaluasi. Kamu tahu nggak libur begini? Ini bisa enggak naik kelas loh. Ya, tapi buktinya naik. Loh iya buktinya naik. Itu karena kasih karunia saja. Tapi terus no lagi. Terus pertanyaan saya, kenapa sih kalau setiap Senin itu mesti kepala sakit? Karena Sabtu pulang doh, layanan, Senin balik.
Mau balik pagi itu, kepala sakit, sakit perut, sakit gigi, nggak pernah. Baru kembalinya itu sudah sore, Selasa baru masuk. Saya panggil, kalau kamu mau lanjut, kalau enggak apa-apa kok, sekolah di Mojokerto saja. Lanjut Pak. Ayat ini saya pakai. Kamu tahu 12 pengintai kisah itu yang diajarkan oleh gurumu di sekolah minggu. Sekarang kamu sudah masuk di ini SLA ya. Bukan SMP, SMA. Terus saya katakan, tahu enggak? Tahu. Berapa yang berhasil, berapa yang gagal? 10 dan 2. Kamu mau minta yang mana? 2 atau 10? 2. Saya balik sekarang. Yang 10 gagal, kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, oke. Coba yang 2, sekarang mau yang mana? Yang 2 Pak, sungguh, ayo sini tak doakan. Kalau ngelatih anak itu gitu. Jangan ngomong, no kamu gak kayak anaknya itu. Produksinya lain saudaraku. Sudah gak usah bandingkan dengan anak orang lain. Bandingkan dengan firman. Haleluya. Ketika saya berkata demikian mempengaruhi dia. Dia kepingin seperti yang 2. Bisa masuk dan berhasil. Dan benar. Sampai dia bisa selesaikan S2 dia di Taiwan. Sekarang balik sudah kerja dengan posisi yang bagus. Bosnya perlu utus ke luar negeri. Saya katakan, coba lihat. Ayo saya hari ini belajar. Karena sikap itu mempengaruhi cara hidup, menghadapi masalah, cara pandang. Cara hidup, cara pandang ini penting. Berapa besar persoalan yang kita hadapi hari ini. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah putus asa. Katakan amin. John Maxwell berkata, bukan bakat Anda, melainkan sikap Anda lah yang akan menentukan ketinggian Anda. Tahun ini tema gereja kita Higher dan greatest ya. Greater. Capai sesuatu yang tinggi, mencapai sesuatu yang besar. Memang tidak mudah. Tapi sikapmu menentukan di sana. Karena sikap yang pertama tadi mengungkapkan, yang kedua mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi cara hidup, mempengaruhi cara pandang. Coba lihat, next. Ini ada gelas, ada isinya. Yang satu ngomong, kosong separuh. Yang satu berkata, separuh penuh. Karena dia lebih lihat penuhnya. Lihat isinya. Tapi yang satu ngomong kosong, ya karena dia melihat yang kosongnya. Hari ini, ayo saya ingin ajak dan belajar kepada setiap kita yang ada tempat ini. Ada sebuah quotes. Lanjut. Nah, satunya lagi setelah ini. Quotesnya berkata, kami bukan menaklukkan gunung, tapi kami menaklukkan diri sendiri. Ini ditulis oleh Sir Edmund Hillary, seorang pendaki gunung dari New Zealand. Dia menaklukkan gunung Everest. Jangan saudara pikir tidak pernah gagal. Ketika gagal dia tidak pernah menyerah. Dia gagal, dia duduk, dia berkata di hadapan gunung, kami yakin, kami pasti bisa, karena tahun depan kami akan lebih baik dan lebih besar dari kamu. Dan kamu masih tetap kok gunung. Kamu tidak akan pernah berkembang. Tapi imanku berkembang, kekuatanku berkembang, strategi perencanaanku berkembang. Yang pasti kamu tidak akan pernah berkembang lagi. Dan memang, sekali gagal, 2 kali enggak gagal. Dan dia berhasil. Keluarlah quotes ini. Sebetulnya kita hidup bukan mengalahkan yang di luar. Kalahkan yang ada di dalam sendiri. Katakan amin. Ayo. Kita hari ini datang 2 hal. Sikap mengungkapkan seberapa besar percaya kita
seberapa besar kuat hubungan kita. Yang kedua, sikap itu mempengaruhi cara hidup menghadapi masalah, cara pandang masa depan kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bangga punya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Apapun yang kau hadapi hari ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ayo kita bawa seberapa besar persoalan yang dikatakan oleh orang, tapi engkau harus berkata, Tuhan lebih besar dari segalanya. Seberapa besar kebutuhan yang kau hari ini ingin capai, percayalah, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Turut dengan apa yang kau rindukan. Karena Tuhan sebagai Bapamu, Dia tidak mau engkau kekurangan. Engkau akan melihat berkat yang melimpah, dan engkau akan bersaksi bahwa hidupmu bukan gudang berkat, tapi saluran berkat. Bagi orang-orang sekeliling, bagi gereja Tuhan untuk mengembangkan pelayanan. Hari ini Tuhan, berapa banyak sikapnya selalu negatif, pesimistis. Ayo kita datang kepada Dia. Terima kasih Roh Kudus. Kalau ada, saya akan berdoa dari tempat ini. Angkatlah tanganmu, Bapa Surgawi, hamba berdoa. Apapun yang hari ini kami hadapi, kami percaya Tuhan lebih besar dari persoalan yang kami hadapi. Tuhan lebih besar dari kebutuhan kami. Sehingga kami tetap percaya. Sikap kami selalu optimis. Sekalipun hari ini kami belum melihat jawaban. Sekalipun hari ini kami belum melihat kenyataan. Tapi iman dasar kami percaya karena yang Tuhan katakan. Sehingga hari ini kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mengangkat tangan, tidak ada seorang pun yang dibuat lemah. Roh kami semakin menyala-nyala. Saya ajak semua angkat kedua tangan. Hamba berdoa, berimpartasi rohmu atas kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Kalau sikap itu mengungkapkan seberapa besar kami percaya, seberapa kuat hubungan kami hari ini. Kami mau semakin besar percaya kami, semakin kuat hubungan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Dalam Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kami kerjakan. Rencana Tuhan membuat kami atlet, bukan membuat kami mundur, tapi bukan membuat juga kami berhenti. Tapi kami terus bergerak, sekalipun perlahan. Tapi kami terus maju, sekalipun langkah kaki kami kecil. Tapi kami tidak pernah berhenti. Karena ketika langkah kaki kami kecil, ada langkah kaki Tuhan yang menyertai yang kecil menjadi besar. Terima kasih Roh Kudus. Kekuatan firman-Mu membuat kami, mempengaruhi kami hari ini. Khususnya para bapak, para pemimpin tempat ini. Kami tidak mau buat statement-statement yang negatif dengan keluarga kami. Kami juga tidak mau membuat statement-statement yang pesimistis untuk anak-anak kami. Sekalipun hari ini kami belum melihat kenyataannya, tapi dengan Tuhan pasti. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Walaupun hari ini kami belum melihat tanda-tanda kalau suami kami bertobat, tapi kami percaya Firman-Mu berkata, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak kami. Kami percaya di janji Firman-Mu. Sehingga kami tidak pesimis. Kami tetap optimis karena Firman-Mu. Kami terus maju. Tidak pernah mundur lagi. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur
pada kesempatan pagi hari ini, berkati ibadah kami. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan roh yang membara, sehingga semangat kami tidak menjadi lemah. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk.